Selamat malam pemirsa, seorang kurir narkoba diciduk polisi saat bertransaksi dengan polisi yang tengah menyamar. Dari tersangka, petugas berhasil menyita 110 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas pinggang. Bersama saya Galuh Pandu, inilah iNews Malam selengkapnya. Tak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, seorang kurir narkoba berinisial A diciduk petugas polisi dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku diciduk beserta barang bukti 110 butir narkotika jenis ekstasi yang disimpan tersangka di dalam tas pinggang yang berada di dalam mobil. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan ekstasi dari daerah Penkaburu dan hendak diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Padang. Kita Satres Narkoba Polresta Padang mengungkap beredar narkotika jenis inek atau ekstasi. Dari hasil penyelidikan anggota tim operasional di lapangan, diamankan satu orang pelaku dengan barang bukti pil ekstasi lebih kurang 110 butir. Setelah kami lakukan interogasi bahwa barang ini berasal dari provinsi tetangga, dari Riau. Sekarang kami masih mendalami. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor di Lampung Selatan babak belur dihajar massa. Sebelumnya pelaku kepergok oleh korbannya saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Anterin ke mana? Polisi aja. Pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur usai tertangkap massa di Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Pasalnya di wilayah Bakauheni sering terjadi pencurian sepeda motor. Tertangkapnya pelaku berawal saat pemilik sepeda motor memergoki aksinya yang hendak menggondol sepeda motor miliknya yang terparkir. Korban pun langsung menendang pelaku hingga sempat terjadi perkelahian antara pelaku dengan korban. Kira saya suara cetek itu mama lagi ngapain pikir saya. Feeling saya nggak enak ini kayaknya mah. Maling nih, banyak maling kan sekarang ini. Woi bener, udah mau ngegas. Hah? Udah pengen mundur, udah kabur dia. Enak betul. Maling. Langsung dirobohin rumah itu motornya. Iya, dirobohin karena mobil kan. Pelaku yang babak belur langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk selanjutnya diserahkan ke petugas kepolisian. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dua orang pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi tewas usai menabrak sebuah truk tronton di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diserahkan kepada keluarga. Dua orang pengendara motor yang saling berboncengan ini tewas seketika usai kendaraannya dalam kecepatan tinggi hilang kendali dan menabrak sebuah truk tronton dari arah berlawanan di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kendaraan korban terseret di bawah kolong truk sementara korban terpental hingga 50 meter dari lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh warga setempat dengan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk diserahkan ke pihak keluarga. Motor mau menurun ke bekas tinjau ke arah ke Padang dari Solo, yang mobil truk mendaki ke atas, Bang. Lawan arah. Korban 2 orang, cewek sama cowok. MD kedua-dua di tempat. Korban yang diketahui bernama Adris Firmansyah yang berprofesi sebagai security di SMA 1 Sijunjung dan rekan korban seorang wanita yang belum diketahui identitasnya masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit M. Jamil Padang menunggu dijemput oleh pihak keluarganya dari Sijunjung. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di Sukabumi saat tengah menginap di sebuah hotel bersama keluarganya. Tugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang ia lakukan. Pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya pasca mengetahui penganiayaan yang ia lakukan viral di media sosial. Kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 Desember tahun 2024. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif oleh polisi, sementara status perkara ini telah ditingkatkan ke level penyidikan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan anak pemilik toko. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara pelaku sesumbar kebal hukum. Penganiayaan berawal ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku. Korban menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan dan sebelumnya pelaku pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Pada saat kejadian, terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut, pegawai lainnya hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut, pelaku melemparkan kursi dan mesin alat pembayaran non-tunai ke arah korban. Hanya orang tua pelaku yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik korban keluar toko dan menyarankannya agar melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Akibatnya korban mengalami pendarahan di kepala dan langsung dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan pemeriksaan pada saksi dan korban serta pelaku penganiayaan. Dan hingga kini, pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga terlilit pinjaman online, satu keluarga di Tangerang Selatan, Banten tewas bunuh diri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.